إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء إلى المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عباد الله pelaksana salat Jumat 21 Muharram 1444 Hijriah 19 Agustus 2022 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "An-nazratu sahmun min sihami iblis. Faman tarakaha khaufan min Allah a'atahu Allahu halawatal iman." Atau kama qala. Rasul mengatakan kepada kita melalui sahabatnya dari sanad yang muttasil turun temurun bahwasanya an-nazratu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah salah satu dari jebakan iblis laknatullah. Iblis secara terminologi adalah satu sosok makhluk yang dilaknat oleh Allah. Tapi secara istilah iblis adalah semua sikap yang menentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan pandangan itu adalah salah satu daripada panah-panahnya iblis. Faman tarakaha khaufan min Allah. Barang siapa yang benar-benar meninggalkan pandangan itu karena ingin diridhai oleh Allah, maka Allah akan berikan dia kelezatan dalam beriman kepadanya. Kita semua tahu bahwa cinta itu muncul pertama kali dari tatapan mata. Kita semua pernah mengalami bahwa ketika kita cenderung kepada seseorang atau satu benda, maka kecenderungan itu dimulai daripada pandangan mata atau pendengaran.
Sehingga Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan lil qalbi babani. Sesungguhnya hati itu punya dua pintu. Pintu yang pertama adalah an-nazaru, memandang, dan pintu yang kedua adalah as-sam'u, mendengar. Ketika pendengaran dan penglihatan pertama kali, maka hati belum tergores. Akan tetapi jika pintu itu selalu dilewati dengan objek yang selalu dilihat, maka berbekaslah objek itu di dalam hatinya. Sedikit demi sedikit, jika baik maka alhamdulillah, jika tidak maka inna lillah. Allah menggambarkan filosofi pandangan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sama sekali, mereka itu mulai berdosa karena ada setitik dosa kecil di dalam hati mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan, ketika di tengah majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat berdiri, atau dikatakan beliau mengacungkan tangannya seraya bertanya qailan, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, wahai utusan Allah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Sontak para sahabat yang hadir itu terkagum dan heran dengan orang ini. Umumnya manusia ingin hidup, ingin berkembang biak, ingin memperbaiki kehidupannya. Lalu ada apa dengan sosok orang ini? Di hadapan Rasulullah, dia mengatakan kapan hari kiamat. Akan tetapi as-sadiqul amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik, seorang pengajar, seorang guru, murabbi, yang mana beliau tidak berucap kecuali datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap, tidak bertindak kecuali ada settingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mendengar orang ini mengatakan kapan hari kiamat, Nabi menjawab dengan pertanyaan, fama a'adatta lis-sa'ati ya fulan. Engkau bertanya hari kiamat kapan terjadi, saya tanya balik, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Maka orang ini dengan ketegasan mengatakan, ma a'adattu lis-sa'ati bin siyamin wala salatin wala zakatin. Aku tidak menyiapkan diri menghadapi hari kiamat dengan sholat sunnah yang banyak. Aku tidak persiapkan hari kiamat dengan sholat zikir atau sedekah yang banyak, bukan dengan puasa sunnah yang banyak. Lalu apa kata Rasulullah? Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku persiapkan diri menghadapi hari kiamat dengan dua modal saja. Modal itu tidak lain adalah aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan senyum Nabi Muhammad mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti hari kiamat dibangkitkan dekat dengan siapa yang engkau cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada benang merah antara riwayat yang baru saya bacakan dengan pembukaan khutbah tadi, di mana pandangan manusia itu akan mempengaruhi apa yang dicintai. Maka jika kita mengontrol pandangan kita, maka kita akan mengenal siapa yang kita cintai. Dan jika kita menyadari objek dan sosok yang kita cintai, maka itulah yang kelak akan bersama kita nanti di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kita yang hadir di sini semuanya dianggap dewasa, yang sudah akil balik, karena di antara syarat dia orang yang boleh mengerjakan salat Jumat dalam mazhab Syafi'i adalah an yakuna balighan aqilan hurran. Dia sudah balik dan berakal. Pertanyaannya,
sudahkah Nabi Muhammad dan Allah mengambil bagian di dalam hati kita? Sudahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kaplingan khusus di dalam hati kita? Ataukah jangan-jangan sejak kita kecil, kita tumbuh dewasa dan remaja dan dewasa, kita tidak mengenal Allah dan Rasulullah? Sudahkah kita ajari istri kita di rumah untuk cinta kepada Allah dan Rasulullah? Sudahkah kita didik anak-anak kita hari ini untuk mengenal Allah dan Rasulullah? Atau jangan-jangan istri kita hanya tahu jajanan online? Atau jangan-jangan anak-anak kita hanya tahu game online? Bahkan jangan-jangan kita sebagai kepala rumah tangga juga sibuk dengan game online. Lalu kita tidak mengenal Allah dan Rasulullah. Akhirnya dalam khutbah yang singkat ini saya wasiatkan kepada saya dan kita semuanya, bahwa barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas cintanya, maka Rasulullah di dalam Sahih Muslim beliau bersabda, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 kriteria yang jika seseorang memiliki ini, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan. Yang pertama kata Rasulullah, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hanya Allah dan Rasulullah peringkat pertama dalam cintanya di dalam kehidupannya. Yang kedua kata Rasulullah, wa an la yuhibbal mar'a illa yuhibbuhu lillahi wa rasulih. Dia tidak mencintai objek lain kecuali atas nama cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, an yakraha an ya'uda idal kufri kama yakraha an yuqdhafa finnar. Di dalam hatinya harus selalu bertekad untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga Al-Imam Ghazali melanjutkan, ada ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah at-taqarrub ilaihi. Orang kalau sudah cinta Allah dan Rasulullah, senantiasa dia ingin selalu mencari jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bertempat dalam keyakinan kita umat Islam. Allah tidak berwujud dalam keyakinan kita umat Islam, tapi dalam kebatinan kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Ciri yang kedua orang yang mencintai Allah adalah kasratu dzikrillah, dia akan selalu menyebut namanya. Dan ciri yang ketiga adalah al-inqiyadu ila ma amarahu, dia akan selalu taat kepada apa yang diperintahkan oleh kekasihnya. Dan yang keempat adalah alla yamuta illa alaihi, dia tidak akan mau menghembuskan nafas terakhirnya kecuali dia harus atas nama cinta kepada orang yang dia cintai. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah memberikan penuh hati kita dengan cinta kepadanya dan cinta kepada Rasulullah, sehingga suatu saat nanti kita berbahagia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dipanggil dan diundang bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Orang-orang beriman hari itu wajahnya bersinar terang benderang. Kenapa? Karena mereka diizinkan bertemu dengan pencipta dan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله